Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, pal? Balik lagi sama gua Tommy Jo, dan di samping gua ada Babe Abud. Wih, kali ini kita ada di base campnya apa, Be? RKBC. RKBC. Orang tua kadang suka lupaan. Oke, kita sebelumnya makasih banyak banget Bang Jenggot. Ya, ini ada pengurus-pengurusnya RKBC nih. Bang Jenggot, mau nanya nih, RKBC itu apa dan base campnya ini ada di mana? RKBC itu sih RRQ Bekasi. Memang baru dari 2012. Nah, karena sejarahnya juga itu di Bekasi memang waktu itu udah vakum dulunya, yang ada tuh BKC. Bekasi Kultural cuman udah BKC awalnya. Cuman karena semakin kesini semaraknya RRQ mulai muncul, akhirnya kita juga bikin lah RKBC ini. Di RKBC ini. Nah, apakah sebelumnya sebenarnya dari Bang Gondrong itu pernah ikut tadi apa? RKB ya? BKC itu sebelumnya lalu pindah bikin klub baru, atau memang Bang Jenggot ini baru ikut di RKBC? Sebenarnya dulu maunya di Jakarta, cuman posisi waktu itu BKC memang vakumnya udah 2008-2009an lah. Karena dulu juga basicnya saya juga bengkel ya, apa balap lah. Oh iya. Joki. Nah, oleh bengkel balap. Nah, ini kan teman-teman pengurus nih, Bang. Nah, syarat-syaratnya kira-kira nih teman-teman kalau mau masuk RKBC ada persyaratan tertentu kah? Ya, yang paling prioritas ya pertama ya bukan sebagai kendaraan bermotor. Jadi kalau mau ikut klub ini rankingnya wajib lengkap ya, surat-suratnya ya. STNK ada, BPKB ada, dan motor juga nomor kendaraan juga dengan nomor semua, nomor angka, nomor Harus sesuai ya. SIM juga. Harus ya. Itu satu lagi yang utama apa namanya, kalau anak sekolah kita nggak menerima. Oh, anak sekolah belum waktunya ikut-ikutan klub. Fokus saya belajar ya. Biar santuy. Nah, nih Bang Jenggot, ini kan berdiri 2012 nih. Waktu di 2012 itu anggotanya berapa orang? 2012 sih cuma dikit sih, cuma 20 waktu itu. Apakah itu circle atau lingkungannya Bang Jenggot aja saat itu, atau memang udah dari orang luar masuk juga? Dari luar. Posisinya sih sebenarnya waktu itu medsos mulai inilah. Main ya, mulai rame ya. Kenal-kenal tuh di Facebook lah, karena beberapa orang itu kita mau ngumpul di sini, nggak punya teman sini, mau nggak ada teman karena kejauhan, mungkin mau ke Jakarta, mau ke arah Bogor, memang mereka duluan. Cuman akhirnya udahlah, kita sesama yang di Bekasi kita kumpulin yuk. Lalu tuh mau akhirnya ya itu sekitar awal-awalnya sekitar 14 sampai 15, akhirnya jadi 20 untuk kita bilang pendiri Ya. Jadi RKBCB awal berdiri 2012 cuma 20 orang. Nah, di tahun 2020 anggota udah berapa, Bang? Anggota sih sekarang sekitar 132 ya. Memang karena untuk masuk ke sini dibilangnya susah-susah gampang, karena kita nggak merekrut lah, nggak ada info untuk merekrut, jadi memang kebanyakan dadakan. Karena di apa namanya, perekrutan ini kita ambil yang memang benar-benar mau, karena kebanyakan sekarang kan mau masuk tapi pada keluar, hanya ikut-ikutan. Nah, kita nggak mau seperti itu gitu. Nah, jadi kadang kebanyakan tuh anggota-anggota yang masuk klub itu cuma nimbrung bentar namanya, terus habis itu udah nggak muncul-muncul lagi. Betul ya. Nah, berarti kan Bang Jenggot ini bisa termasuk pendiri 001 ya kalau nggak salah. Nah, dari apakah teman-teman belakang ini termasuk 20 orang pertama di tahun 2012? Kalau Abang masuk tahun berapa, Bang? Nah, kasih tahu Bang, coba ke kamera, Bang. Kalau saya sih angkatan 2018, angkatan 8. Oh, ada angkatan-angkatan. Seangkatannya. Udah kayak STM cuy, ada angkatan ini. Abang nanti angkatan 8. Iya. Kalau abang yang belakang? Angkatan terakhir kayaknya bontot lah ya. Ada 2019 ya? Ya, saya
2019 ya. Nah, itu kan ada screeningnya ya Bang ya. Apakah setiap tahun itu selalu dibuka di bulan apakah atau memang ya udah kita buka aja terserah di bulan apa ya atau gimana Bang? Hampir kebanyakan di akhir tahun, di Desember. Jadi kita sih bilangnya bukan perekrutan atau pelantikan, tapi liburan. Oh, Jadi memang makanya orang tuh bilang ada pelantikan nggak? Kita nggak bilang itu, kita adalah apa namanya? Kalau sekarang mah biar santuy lah gitu. Supaya nggak kalau kita ngomongin pelantikan kan image orang kan pelantikan pasti akan di apa namanya ospek. Cuman itu dia kalau di kita, ayo kita liburan itu akhirnya siapapun yang mau masuk monggo. Tapi yang utama tadi anak sekolah kita nggak mau ambil lah, kecuali kalau memang itu dia udah mau ke 17 tahun, dia punya KTP, punya SIM. Kalau misalkan dia masih sekolah itu harus ada surat keterangan dari orang tuanya. nah Berarti nggak gampang ya. Ya. Gitu ya Bang ya. Ya. bener-bener tuh filter screeningnya itu luar biasa nih dari KBC. Jadi biar nggak sembarangan orang masuk. Betul. Anggotanya. Kita juga kan tergabung di ada 6 raja nih, jadi Bekasi, Cikarang, Kerawang, Cikampek sampai Purwakarta. Nah itu sempet pas 2016 itu siapapun yang masuk harus silaturahmi lah. Cuman ada istilah itu ada tanda tangan dari klub tersebut. Nah itu akhirnya banyak yang wah berat banget nih syaratnya karena mungkin tiap minggu tiap ini harus kesana. Harus keliling gitu ya. Makanya akhirnya kesini banyak lah klub di Bekasi itu pertamanya klub. Cuman kita nggak pernah melarang, monggo aja gitu. Karena kita balik lagi lah untuk saudara silaturahmi. Silakan aja ya. Nah Bang, di RKBC ini ranking paling tertua ini tahun berapa? Yang anggotanya punya? Anggotanya punya ranking ini tahun berapa? Yang paling tua rankingnya? Di kita itu berapa? Itu 86 paling. Itu udah ranking atau? Udah ranking. Oh, udah ranking namanya ya? Ranking. Dulu sempat ada yang tahun pertama 83, cuman udah dijual. Di sisa yang 86 paling tua ya. Jadi ranking paling tua di RKBC itu tahun 86. Nah, Bang, ada nggak sih motor maskot RKBC? Motor andalan lah. Apakah motor dari Bang Jego sendiri maskotnya? Sebenarnya itu dia, karena munculnya RKBC ini kan dibilang bahwa nggak tahu founder atau segala macam ya. Kita kan biasanya identik itu kalau misalnya ranking itu komunitas itu hanya hitam dan merah untuk warna jaket atau segala macam. Akhirnya saya pribadi bersama teman-teman tuh ini kita harus bikin sesuatu yang baru, walaupun norak tapi kelihatan karena baru muncul. Akhirnya kita bikin lah, salah satunya jaketnya warna oranye. Oh, ini jaket yang dipakai Babe Abud nih, orange. Warna oranye. Itu sempat sih, maksudnya kalau mungkin sekarang bisa viral. Kalau dibilang ketika kita jalan kemanapun itu dibilangnya, wah ada ini nih uang sampah. Kalian dengan itu. Cuman ya istilahnya kalau saya pribadi ketika kita di acara kan banyak nih. Oh iya. Nah, akhirnya kita kelihatan lebih dominan. Gampang kenalinnya ya. Wah, oren, RKBC pasti. Betul, lebih stand out. Akhirnya beberapa di Bekasi sendiri untuk dimanapun gitu jadi ikonik orange. Jadi akhirnya ke motor pun beberapa ada yang rangkanya orange. Akhirnya bilang orange-nya Bekasi gitu. Walaupun sekarang muncul banyak orange tapi yang utama itu orange Bekasi. Nah, Bang Jego mau nanya nih, kalau aneh kan ini anak Vespa nih, yang riding Vespa. Kalau anak Vespa itu kan pokoknya ketemu Vespa pasti ada salam sapanya. Apakah dia ranking juga sama atau gimana nih budayanya gitu? Sama sih. Kalau ngelihat dari ini kan biasa Vespa sekarang kayak ranking. Istilah itu dalam artian tuh persaudaraan di Vespa juga banyak banget lah ya. Yang utamanya pasti Vespa. Kayak ranking juga sama, ada namanya salam sapa player. Salam sapa player. Cuman kesini-sini ada beberapa orang mungkin oknum yang itu bukan player tapi player. Nah akhirnya itu menjadi keributan tersendiri. Oh iya. Jadi dulu mah kita lewat, itu udah salam sapa. Cuman sekarang tuh bukan wet lagi, jadi met. Oh iya. Akhirnya jadinya seolah-olah kayak nantangin gitu. Sempat dulu juga kita
kita masih di Bekasi lah, diajak berantem gara-gara itu. Nyapa karena ya itu bukan anak komunitas. Sama wet, salib, diajak berantem. Apa yang katanya, ayo katanya kalau mau balapan lah. Jadi habis dari situ kita kesini balik lagi pendewasaan ke anak-anak juga. Kalau di jalan ada apa namanya boncengan yang bawa anak kecil gitu, ibu-ibu atau siapapun ya, ini kan balik lagi mengganggu lah suara ranking kan, telinga lumayan ya. Suara jet darat ya kan. Jadi akhirnya udah kita pakai tangan aja kalau memang apa namanya, kecuali kalau ketemu yang banyak web gitu aja. Nah berarti buat teman-teman yang baru, mungkin yang kondisinya nggak paham itu mungkin apakah yang baru-baru orang naiking atau gimana tuh? Apa memang oknumnya aja emosian tuh? Ya balik lagi tadi kenapa dari umur mungkin ya, dari umur mungkin karena balik lagi lah kalau misalkan ngomongin motor itu kan, oh lu bawa motor ranking ugal-ugalan, saya bilang ya itu karena motornya. Ketika saya naik Supra saya nggak bisa gitu, tapi kalau naik ranking kan udah, ketika saya pun naik Vespa ya tadinya saya udah dewasa nih, udah bawanya santuy gitu kan. Cuman kalau mau ranking akhirnya pernah temen tuh gini nih, akhirnya saya tukeran tuh motor, balik pas besokannya ketemu ngebut mulu, berarti kan bukan salah orangnya tapi motornya memang gitu. Motornya enak dibawa, ngebut cuy. Nah dari abang-abang semua nih, adakah pengalaman di ranking yang paling persaudaraannya yang paling kenal lah di RKBC? Mungkin abang bisa cerita bang, apakah waktu sempat trouble tiba-tiba dari ranking lain bantu atau gimana bang? Kalau saya pribadi kadang-kadang kalau di jalan gitu kita trouble, alhamdulillah ada yang bantu lah. Ada yang bantu ya? Iya. Walaupun itu bukan anak RKBC? Iya. Kadang-kadang kita misalnya di Cirebon ya, kadang-kadang ada yang bantu juga. Ada yang bantu juga ya? Berarti memang apa persaudaraannya memang ranking ini udah cukup kuat juga ya bang? Nah kalau mau teman-teman yang mau tahu tentang RKBC, apakah ada Facebooknya, apa ada Instagramnya, atau kunjungin kemana nih bang? Ada Facebook ada. Coba bendaharanya dong nih. Sebutin ke kamera Facebooknya RKBC. Facebook RKBC itu Ranking Bekasi Club ya? Ranking Bekasi Club. Ranking Bekasi Club, nanti gue taruh di sini nih. Ranking Bekasi Club. Pokoknya apakah itu harus member yang gabung di Facebook itu atau yang punya King aja bisa masuk itu atau gimana? Umum ya. Kalau untuk internet sendiri juga ada. Oh ada tersendiri ya khusus ya. Nah mungkin dari Bang Jenggot, kalau yang mau beli ranking nih Be, ya apa sih yang pertama dicek gitu? Apakah memang cukup surat-suratnya atau memang yang penting tuh mesinnya lah, kalau body mah gampang atau gimana Bang Jenggot? Yang utama kelengkapan ya, kelengkapan, dan yang mungkin lebih bahaya tuh sekarang di blok mesin. Blok mesinnya kenapa tuh? Jadi di blok mesin itu semakin tua semakin mahal. Oh. Terkadang harga motor sama harga blok mesinnya itu malah lebih mahalan blok mesinnya sendiri. Nah ini kayak perbincangan waktu gua sama Nda kemarin, katanya bloknya aja sampai ada yang 15 juta cuy. Itu bener Bang? Bener. Ada yang 15 juta, ada yang 20, ada yang 30 juta. Itu blok mesin doang? Blok mesin doang. Nah jadi kalau ranking kenapa mahal, nah bloknya aja udah harga segitu cuy. Jadi lu bisa pertimbangkan lah kalau mau beli ranking. Apakah ranking termasuk motor yang manja menurut Bang Jenggot? Enggak juga. Ya juga. Kalau manjanya manja gimana nih? Ya banyak trouble atau memang tergantung kondisi motornya aja sebenarnya? Tergantung kondisi motor sebenarnya. Kalau misalkan ini kan perawatan, sebenarnya namanya 2 tak tuh enggak. Yang penting oli samping. Nanti kalau samping kan. Kalau misalkan udah oli sampingnya enak, udah segala macam udah nyaman. Pokoknya aman ya. Nah, apakah di tahun 2020 bakal ada perekrutan baru Bang? Tunggu aja atau gimana? Kali teman-teman nih kemarin juga banyak yang WA gue juga nanyain itu RKBC bukanya kapan pendaftarannya. Kemarin kan nggak dijawab tuh sama Pandang. Nah sekarang siapa tahu Bang Jenggot bisa jawab nih. Apa ya, soalnya kalau tadinya awalnya tuh memang maunya 50 dulu, makanya kita nggak perekrutan teman kan, semakin banyak yang datang, nah akhirnya tiap tahun kita bikin. Nah sebenarnya untuk itu menjadi sebuah agenda setiap tahun. Akhirnya ya udah, sekarang yang penting siapa yang mau udah
mau 1 orang, 2 orang, 3 orang nggak apa-apa, tapi kita bikinnya memang selalu dadakan. Siapa yang mau udah. Jadi kalau misalnya beberapa orang kan pelantikan sekian, kita enggak. Jadi misalkan Desember bulan ceria gitu, ayo ya, itu pun kita pakaiannya aneh-aneh. Jadi setiap tahun itu kita pasti berbeda. Itu mau gaya ada konsep tertentunya ya setiap tahun berarti. Iya, jadi setiap tahun tuh dan RKBC pun semua kita berawal dari konsep semua. Nah, enggak semena-mena langsung jadi semua terkonsep. Luar biasa, Bang Jenggot. Nah, tadi juga di sekre ada baju-baju, apakah itu dijual atau gimana? Dijual, karena balik lagi kita untuk kita ngomongin ke bendahara. Bendahara, karena ini kalau di gitu tuh satu contohnya apa ya, ada donasi. Nah, akhirnya kita bikin nih gimana nih uang kas kita biar berjalan, uang kas, uang merchant. Jadi itu kita pembagian. Jadi merchant ini salah satu contohnya kemarin ada COVID, kita bikin dari uang merchant sama uang kas kita gabung untuk pembagian beras lah, dan lain-lain gitu. Sempat waktu itu 2018 juga kita bikin ini pertama kali di dunia ranking umroh. Emang umroh kan, jadi hobi mahal, berani aman. Oh, itu ya slogan baru coy. Hobi mahal, berani amal, ya kan? Baik kan identik kan kalau anak motor kan cuma kopdar, touring. Nah ini ada kegiatan-kegiatan sosial ya. Be, mungkin tanya kegiatan sosialnya apa aja, Be? Iya, ini Bang Jenggot, ini kan apa jahat lah. Identik motor erekinya ya. Iya. Identik motor erekinya. Terus kalau pas pelantikan yang di luar itu apakah ada amal itu kasih kegiatan di sana? Kegiatan sosialnya waktu liburan ceria. Enggak, kalau di situ enggak, karena liburan ceria ini kebanyakan kita biasanya kan laki-laki semua nih kan, tapi kita ajak itu ada istri. Oh, boleh ya, boleh bawa ya. Boleh bawa. Jadi kita makanya cari yang ada kolam renang, ada itu. Nah, kita bikin karena yang tadi dibilang bahwa identik ranking itu adalah jabret ya. Jabret. Dulu. Sampai sekarang pun mungkin kita mau ngapel bawa ranking, wah pokoknya ranking pasti begajulan rasanya kan. Nah, ini. Nah, akhirnya kita bikin itu, kita boleh dilihat Ketika sangar lah. Sangar, cuman tapi tetap santuy. Jadi kalau mau nakal sembunyi. Oke, makasih banyak Bang Jenggot atas waktunya. Buat abang-abang juga semua. Sip. Nah, kita udah ngebahas tentang RKBC. Pokoknya kalau yang mau tahu tentang RKBC nanti masuk aja ke Facebooknya di Ranking Bekasi Club. Ranking Bekasi Club. Ada yel-yel tertentu kah RKBC? Panjangnya Bekasi. Jauh dekat sedulur. Jauh dekat sedulur. RKBC Rajanya Bekasi. Jauh dekat sedulur. Dan tadi ada slogan terbaru. Ranking apa tadi? Berani amal. Hobi mahal berani amal. Hobi mahal berani amal. Oke, thank you banget buat lo yang suka video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Boleh juga langsung di share. Dan sekali lagi makasih banyak, salam hormat buat RKBC. Dan ketumnya nih belum bisa datang ya. Nanti kita bikin video part 2 nya tentang RKBC, sekalian ngoprek-ngoprek motor mungkin kalau diizinin sama Bang Jenggot. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.